Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, para asatiz, para guru, singkatnya adik-adik peserta audiens yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir lagi pada kesempatan kali ini dalam rangka kajian bulan Ramadan yang tahap keduanya. Tak lupa kita haturkan selawat beserta salam kepada junjungan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu yang merupakan kewajiban umat Islam terutama, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu ada berbagai macam cara dan modelnya. Di antara cara menuntut ilmu adalah dengan masuk ke pondok-pondok pesantren ataupun madrasah. Kalau misalnya mulai dari tingkat yang paling bawah, ada TK sekarang, PAUD, kemudian ada MI, ada MTS, ada MA, dan seterusnya. Nah, kemudian yang tata cara yang kedua atau cara yang kedua adalah masuk ke pondok pesantren. Pondok pesantren di situ yang mengkaji tentang ilmu-ilmu agama. Ini yang sangat penting terutama bagi kita sebagai umat Islam. Kenapa menjadi penting? Karena ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan di dalam syariat agama Islam. Nah, itu perlu kita pahami bersama sebagai bekal kita, Allah katakan, hadis apa itu? Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka dia akan diberikan pemahaman, akan diberikan dia faham di dalam masalah ilmu agama. Karena tujuan akhir daripada hidup ini adalah untuk akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian karena sungguhnya bekal yang paling mulia adalah ketakwaan. Nah, untuk mencapai ketakwaan itu pertama dilakukan dengan cara puasa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian ada hal-hal yang lain yang harus dikerjakan oleh umat Islam, terutama kita sebagai santri. Nah, kami perlu stressing sedikit terkait kita sebagai santri ini. Santri ini sering disampaikan oleh beberapa tuan guru maupun para asatiz bahwa mana sin ini, mana nun ini, mana tak ini, mana roh ini, mana ada bengkoknya ini, misalnya apa iyanya. Itu perlu dipikirkan kembali, karena memang tujuan daripada mondok sehingga menjadi santri itu adalah tujuannya untuk akhirat, tujuannya untuk menuntut ilmu agama. Jadi sangat lucu misalnya kalau seorang santri
kemudian dia sudah melekat di dalam dirinya menjadi seorang santri, hanya iming-iming yang ada di dalam angan-angannya itu hanya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, itu mubah, boleh, tetapi ini yang harus dikedepankan. Nah, sehingga alhamdulillah kita di pondok pesantren Darussalam ini mau mencari ilmu yang bagaimana, silahkan, lengkap di sini, mulai dari ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu bayan, ilmu balaghahnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, atau disingkat yang tiga itu, usul fikih, tasawuf, lengkap di sini. Intinya kita adalah bahwa kita itu perlu serius di dalam melakukan kewajiban kita menurut ilmu tersebut, ya. Karena apa? Santri itu memang fitrahnya yang ngaji, gitu kan. Kalau nggak ngaji ya lucu, mau jadi apa ya? Santri lucu lah kalau tidak ngaji. Kehidupan santri itu simpel seperti yang disampaikan Tuan Guru, ya, abah kita ini. Mulai dari pagi misalnya, ya, atau mulai dari 3:30 misalnya atau 2:30 itu bangun, sholat tahajud. Itu di mana kita dapat? Di pondok, dimanapun pondok seperti itu, ya. Kemudian setelah itu misalnya ada wirid-wiridnya atau menunggu sholat subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh ngaji, setelah ngaji apa? Misalnya kalau di luar puasa sarapan, setelah sarapan yang MTS misalnya atau yang MA sekolah sampai zuhur misalnya, kan. Kemudian ada misalnya mau qailulah sedikit, ya, mau tidur, ya. Setelah pulang sekolah, sholat, makan, misalnya kamu istirahat. Dan itulah perputaran kehidupan yang ada di pondok. Nah, maka sangat ironis sekali misalnya kalau seorang santri mengerjakan sesuatu yang bukan yang harus dia kerjakan. Contoh, memprotes kebijakan pondok satu, salah itu, ya. Salah. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi kebarokahan. Loh, kenapa seperti itu? Mengapa mengurangi barokahan? Karena kalau protes misalnya kemudian si guru ini agak menentang, maka akan timbul syak di dalam hati guru sehingga menyebabkan terhalangnya ilmu yang masuk ke dalam otak atau hati. Menjadi hati-hati. Maka ketika kita sebagai seorang santri, saya katakan manut ngikut apa petuah, kerjakan semua aturan-aturan yang ada di pondok, ya. Baik itu aturan kedatangannya maupun aturan kepulangannya maupun aturan yang ketika ada di asrama atau di pondok pesantren. Itulah santri, ya. Itulah santri. Nah, oleh sebab itu kajian Ramadan atau daurah bisa dikatakan, ya, daurah, atau misalnya bisa juga dikatakan seminar, karena ini pertemuannya hanya 2 hari. Seminar 2 hari ini sangat penting sebagai bekal kita, terutama kami pribadi, ya. Sehingga kita di pondok ini mengadakan semacam kajian. Kalau orang-orang di Jawa, santri-santri Jawa itu misalnya mereka akan libur puasa, ya, tetapi itu 1 kali mereka pulang, hanya puasa saja. Tetapi di pondoknya itu tetap ada kajian-kajian. Kalau sekarang ini kebanyakan yang online, ngaji terus, ngaji dan ngaji. Maka sekali lagi saya katakan, misalnya kalau ada santri yang tidak serak dengan ngaji, wah luar biasa itu, perlu dipertanyakan kesantriannya. Saya santri atau masih prasantri, gitu, ya. Oke, baik, itu hanya stres dulu. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Nah, maka kita butuh dalil misalnya. Apa sih dalilnya bersuci itu? Karena hidup ini kalau bahasa sekarang butuh dalil. Kita kerjakan ini harus ada dalil. Kita kerjakan ini harus ada dalilnya. Loh, apa dalil toharoh? Banyak. Baik di situ mau dicari di dalam Quran maupun di dalam hadis, dan itu sudah
familiar, sudah bermasyarakat. Oh ini dalilnya, ini dalilnya. Contoh misalnya seperti yang saya kutip di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bersuci. Wa yuhibbul mutatahhirin. Pertama, cinta kepada orang yang taubat, kemudian juga cinta kepada orang yang bersuci, yang mensucikan dirinya. Nah, tentu sekali kita sedang puasa ini dalam rangka mensucikan diri juga. Taubatnya di sini cepat. Maka mari, misalnya kalau kita masih pegawaian kita yang sebelumnya masih ada uri-uri sedikit, silahkan taubat sekarang. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang ada juga di dalam hadis misalnya, la yaqbalullah as-salata bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholatnya orang yang dalam keadaan tidak suci. Nah, maka kita ingat misalnya seperti kisah peringatan Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'raj itu. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya Nabi